Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara Parent Teacher Gathering kelas 3B. Insya Allah nama kelas kita kelas Al-Batani. Gurunya saya Miss Prita dan juga Ustaz Nasrul insya Allah yang akan mendampingi selama 1 tahun ke depan. Oke, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita insya Allah umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang berikutnya, agenda berikutnya apa Ustaz? Silakan. Agenda berikutnya kita akan membaca ayat suci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تملوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Oke, berikutnya saya akan membacakan agenda Parent Teacher Gathering kita hari ini. Oke, yang pertama kami akan memaparkan weekly plan atau SAP, kalender akademik, kemudian ada jadwal pelajaran kita, baik jadwal pelajaran pekan pertama ataupun jadwal pelajaran kita nanti selama 1 semester ke depan yang insya Allah masih menggunakan PJJ. Kemudian juga akan ada pemaparan buku-buku yang kita pakai dan penjelasan kapan dan bagaimana cara pengambilan buku-buku pelajarannya. Dan juga akan ada info Idul Kurban dan juga info-info lainnya. Dan mungkin yang terakhir itu akan ada pembentukan koordinator kelas atau kelas. Seperti itu Ustaz dan Ibu semuanya. Oke, apa berikutnya langsung menjelaskan? Oke, sebelumnya ya, memperkenalkan dulu. Insya Allah di kelas 3B Al-Batani
Guru kelasnya adalah saya, Miss Prita Yunianti. Kemudian guru saya, Ustaz Asur, Ustaz Yanti Ngati, bersama Ustaz Adili untuk materi hadis dan juga menjadi asisten kelas 3 kami bersama Ustaz. Oke, insya Allah selain dengan kami berdua, di kelas juga ada beberapa guru yang lain yang akan mengajar. Insya Allah, ada tampilkan Ustaz videonya? Oke. Alhamdulillah, demikianlah tadi itu adalah guru dan staf yang ada di Azhar Islamic School. Oke, Ayah Bunda mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung unmute ya, langsung bertanya saja mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nanti kalau itu terakhir juga nggak apa-apa. Berikutnya adalah pemaparan kalender akademik kita. Kalender akademik, jadi insya Allah untuk semester 1 ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi agendanya dibuat
satu semester kita dari bulan Juli hingga bulan Desember. Untuk kegiatan belajar mengajar hanya sampai November akhir, nanti di awal Desember kita sudah UAS. Oke, ini adalah agenda Parent Teacher Gathering kita hari ini. SAP ini adalah weekly plan. Insya Allah semua soft copy-nya, soft file-nya sudah kami berikan hari ini dan tadi pagi di WA grup kelas kita ya, Ayah Bunda. Jadi insya Allah bisa dilihat sendiri. Tapi untuk SAP itu sama juga dengan weekly plan, itu adalah rencana mengajar kita tiap pekan selama 1 semester ini. Di kalender akademik pun dikarenakan kita masih PJJ sampai saat ini pembelajaran hanya masih PJJ, jadi kita belum bisa mengadakan kegiatan yang bersifat bertemu langsung atau tatap muka. Bahkan untuk simaan sekalipun kita akan menggunakan Zoom meeting juga untuk simaan seperti itu. Walau nanti kalau ada kebijakan yang berubah, mungkin akan ada perubahan lagi seperti itu. Perkenalan guru dan karyawan kalau sudah tadi dilihat videonya. Untuk jadwal pelajaran tadi insya Allah Ayah Bunda juga sudah lihat ya dari soft copy-nya. Jadi untuk selama PJJ itu kita belajar tetap dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ada 3 mata pelajaran setiap harinya. Nanti bisa dilihat jadwalnya. Untuk tata tertib selama PJJ, kita akan tampilkan tata tertib PJJ-nya ya. Nah, ini dia tata tertib belajar dari rumah atau PJJ-nya. Oke, jadi pembelajaran yang bersifat menjelaskan, nanti guru-guru akan menggunakan Zoom meeting, seperti itu. Oke, pembelajaran akan menggunakan Zoom meeting. Diharapkan setiap siswa evaluasi dari pembelajaran semester yang lalu, guru-guru terutama guru mata pelajaran yang mengaku beberapa kelas, mereka kesulitan dengan nama siswa, seperti itu. Jadi diharapkan nama akun siswanya menggunakan, jadi orang tua membuat akun sendiri untuk siswanya dengan nama lengkap siswanya agar memudahkan kami untuk mengenali tugas-tugas Ananda seperti itu. Insya Allah link Zoom akan kami bagikan bersamaan dengan jadwal pelajaran berikutnya pada esok hari. Insya Allah sih sehari sebelumnya atau malam hari sudah kami bagikan kegiatan esok hari dan juga link Zoom-nya. Dan diharapkan siswa sudah siap 5 menit sebelum Zoom dimulai. Jadi kami harapkan semoga kalau tidak ada kendala atau memang tidak ada izin dari orang tua, maksudnya izin mungkin ada agenda lain, kami harapkan siswa bisa join tepat waktu seperti itu. Dan juga kalau 10 menit setelah Zoom pelajaran berlangsung Ananda belum join, itu berarti kami anggap Ananda seperti itu. Kemudian ya dispensasi keterlambatan ada 10 menit setelah pelajaran dimulai. Kemudian fitur share screen akan kami nonaktifkan dan diharapkan Ananda membuka video Zoom-nya, jadi kita bisa lihat bahwa mereka benar-benar hadir menyimak pelajaran pada hari itu. Oke, itu yang tadi dijelaskan di awal bahwa ID Zoom meeting menggunakan nama lengkap siswa. Oke, berikutnya adalah fitur chat hanya bisa digunakan siswa ke guru. Jadi fitur chat juga akan kami nonaktifkan yang sesama siswa. Jadi apabila Ananda chat, dia hanya kami gurunya atau kelasnya yang bisa membaca chat Ananda. Jadi ini untuk menghindari anak-anak ngobrol sendiri di kelas Zoom-nya. Ya, biar fokus juga ya. Tapi insya Allah nanti akan ada sesi kita bisa ngobrol dengan anak-anak juga, bisa tanya jawab. Kemudian yang ke-8, kamera diaktifkan dan mikrofon dinonaktifkan selama pembelajaran kecuali seizin host. Apabila ada keperluan untuk melakukan sesuatu, mohon izin dari awal. Jadi kita anggap anak tersebut izin. Ini ada tentang Zoom.
kemudian Google Classroom. Oke, sama Google Classroom akan menggunakan nama kelas yang baru, bukan yang kelas sebelumnya. Kemudian email yang digunakan di Google Classroom, email baru dengan nama lengkap siswa. Jadi diharapkan seperti itu, menggunakan nama lengkap Anda agar memudahkan kami, guru-guru, terutama guru mata pelajaran yang mengupload beberapa kelas, itu mudah mengenali nama-nama siswanya. Kemudian insya Allah kami akan standby menjawab pertanyaan dari jam 7.30 sampai jam 14. Jadi selama PJJ kami guru-guru itu bekerja di sekolah dari jam 7.30 sampai jam 14. Insya Allah lebih dari itu akan kami jawab juga, mungkin agak slow respon ya Bu. Oke, insya Allah paham ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, berikutnya ini kalender akademik. Oke, kalender akademik seperti yang kita lihat. Jadi di kalender akademik hanya ada kegiatan KBM saja dengan UTS dan UAS. Biasanya kan ada field trip dan kegiatan lain-lain ya, karena kondisi seperti ini masih seperti inilah kita agendanya. Oke, berikutnya adalah jadwal pelajaran. Oke, mungkin satu-satu ya. Kita akan bahas yang bulan Juli dulu. Bulan Juli itu kita akan masuk sekolah mulai hari Senin. Maksudnya masuk sekolah adalah memulai PJJ kita hari Senin, tanggal 20 Juli, insya Allah. Kemudian itu agendanya adalah pekan pertama kita belum belajar pelajaran, masih masa perkenalan lingkungan sekolah dan juga mungkin perkenalan dengan guru-gurunya dan juga mungkin nanti ada pembagian buku-bukunya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lihat buku-bukunya ya. Buku yang kita pakai di kelas nanti adalah seperti ini. Ini dia. Ini adalah bukunya. Oke, jadi kita ada 3 buku yang kita gunakan. Ada buku yang menggunakan kurikulum nasional, buku Math, Science, PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, SBDP, dan Olahraga. Kemudian buku yang dari Al-Azhar Kairo, kurikulum Al-Azhar Kairo ada Tahfiz, Arabic, dan Islamic Studies. Dan kemudian bahasa Inggris menggunakan kurikulum Cambridge. Kemudian, oke, untuk kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3, Math Science, kita masih menggunakan buku yang dari Michael yang dari Singapura, buku itu. Sedangkan kalau untuk upper class, kelas 4, 5, dan 6, itu sudah menggunakan buku lokal atau buku dalam negeri. Nah, ini adalah buku-buku yang digunakan untuk kelas 1, insya Allah itu ya, sama. Kemudian buku kelas 2 yang ini, yang sebelumnya digunakan. Kelas 3 ini. Ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan. Ada Math Champion, untuk math-nya ada buku English-nya My Pulse, itu untuk buku sainsnya ada My Pulse itu ada dua itu untuk yang semester 1 dan semester 2. Dan juga kita akan menggunakan buku bahasa Indonesia. Oke, mungkin ada sedikit penjelasan ya. Mulai tahun ini Azhari akan mulai lagi, kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi penyajiannya kita kembali lagi ke mata pelajaran. Karena setelah dievaluasi pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk tematik itu dengan berbagai mata pelajaran yang digabung jadi satu itu mungkin agak memberatkan mungkin dalam belajarnya bagi siswa terutama, dan mungkin untuk guru-gurunya juga kami menjadi kurang fokus karena bisa kemampuan setiap siswa berbeda, jadi kami kembali lagi ke penggunaan mata pelajaran seperti itu. Kemudian ini untuk kelas 4, 5. Oke, nah itu dia. Untuk buku-buku pelajaran ayah bunda, insya Allah Azhari sudah menyiapkan semua buku pelajaran untuk siswanya. Saat ini kendala terjadi di penerbitnya seperti itu. Jadi belum semua buku itu datang ke sekolah. Jadi kami belum bisa membagikannya ke orang tua murid.
kami berharap, terutama guru-guru berharap, pekan depan itu sudah semuanya kumpul bukunya, jadi bisa kami bagikan langsung ke orang tua murid sehingga orang tua tidak bolak-balik dalam mengambil buku seperti itu. Tapi kita lihat ke depannya, mungkin nanti kalau misalnya ya kalau kondisinya memang sampai pekan depan bukunya belum kumpul semua, mungkin yang sudah ada dulu yang kita bagikan agar anak-anak juga bisa mulai belajar di rumah. Buku yang sudah ada adalah Math, Science, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Buku Al-Azhar Kairo itu masih dalam proses di penerbitan dan lain-lain. Semoga segera bisa datang. Seperti itu. Untuk, nanti kita ada agenda tanggal 31 Juli ada agenda Idul Kurban di sekolah. Mungkin bisa dilihat suratnya. Oke, ini adalah surat edaran mengenai Idul Kurban. Jadi insya Allah Azhari akan suratnya itu tanggal 14 Juli kemarin. Insya Allah sudah di-share dari guru kelas sebelumnya ya Ayah Bunda. Ini insya Allah Azhari akan mengadakan Idul Kurban di sekolah. Idul Adhanya tanggal 31 Juli hari Jumat dan sekolah akan mengadakan hari Sabtunya tanggal 1 Agustus 2020. Ya mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di suratnya itu ada, kalau memang mau ikut di sekolah itu ada kriterianya seperti apa, dan juga ada Ustadz Sayyidi, beliau adalah guru SMP dan juga yang akan menjadi PJ Idul Kurban tahun ini. Mungkin bisa menghubungi langsung beliau kalau memang berniat kurban di sekolah, atau mungkin kalau kesulitan bisa juga kita ke guru kelas, insya Allah nanti kami fasilitasi komunikasi ke beliau seperti itu. Itu adalah mengenai Idul Kurban. Terus berikutnya adalah sekarang bulan Agustus itu ada 3 tanggal merah. Tanggal 3 hari Senin itu hari Tasrik, tanggal 17 Agustus, 20 21 Agustus adalah tahun baru Islam. Itu jadi kalau tanggal merah berarti PJJ-nya juga libur. Oke, di bulan September kita beralih ke bulan September itu ada kesalahan sedikit. Yang warna hijau simak itu tanggal 11, tapi kesalahannya tanggal 28 Ustaz. Mohon maaf ya, nanti bisa kita perbaiki. Jadi insya Allah simakan masih via Zoom, itu nanti mungkin tekniknya bisa sama Ustaz Hasbul. Itu masih menggunakan Zoom ya simakannya. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 18 itu adalah pekan ujian taktis dan performance test. Dan tanggal 21 sampai tanggal 25 September itu adalah jadwal UTS kita. Insya Allah UTS menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form. Gitu. Pembagian rapat bayangan nanti hari Jumat tanggal 2 Oktober seperti itu. Terus ada tanggal merah juga hari Jumat tanggal 30 Oktober. Itu adalah agenda bulan Oktobernya. Kemudian bulan November, pembelajaran kita hanya sampai tanggal 27 November ya. Jadi nanti insya Allah tanggal 20 November ada simakan lagi, simakan yang kedua di semester 1 itu. Kemudian tanggal 23 sampai tanggal 27 itu ada ujian taktis dan performance test. Insya Allah tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember adalah UAS semester 1. Kemudian tanggal 7 dan tanggal 8-nya adalah program taktis. Sepertinya akan diisi murojaah. Kemudian akan ada pembagian rapor pada tanggal 12 Desember. Ya mungkin kalau kondisinya masih seperti ini, pembagian rapotnya masih seperti semester yang lalu. Jadi rapotnya drive-thru, terus nanti konsultasinya bisa melalui Zoom. Insya Allah Insya Allah semester 2 akan dimulai tanggal 4 Januari. Insya Allah pada tanggal itu kita sudah bisa bertatap muka langsung ya. Sudah kangen dengan anak-anaknya semua sebenarnya ini. Seperti itu. Oke, itu adalah pemaparan dari kalender akademik kita. Oke, mungkin bisa di-unmute dulu. Ada yang mau bertanya, dipersilakan dulu. Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya, unmute sendiri ya. Oke. Oh ya, baik. Jadi Bunda Alif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Miss. Halo, Bu.
Iya, kita nggak boleh gitu. Ya, syukuran sudah difasilitasi pertemuan ini. Afwan ya tadi sebetulnya belum penuh sih, cuman kemarin sudah sempat baca juga yang di-share sama Miss sama Ustadz di grup. Yang pertama saya tanyakan sih, kan di situ di poinnya itu ada apa? Ada keterangan bahwa si murid siswa tidak harus memenuhi seluruh ketentuan kurikulum ya. Maksudnya tidak diwajib dalam pembelajaran PJJ ini, siswa tidak diwajibkan untuk memenuhi semua tuntutan kurikulum gitu ya Miss ya, kalau saya baca di slide yang ditayangkan. Oh, yang panduan PJJ ya Bu? Ya. Nah itu apakah itu berlaku hanya di kondisi PJJ ini atau dia sebetulnya itu adalah ketentuan dari Azhari gitu, baik di masa PJJ ini ataupun nanti misalnya sekolah berjalan saat ini. Nah, nyambung yang pertama tadi, Miss, apakah ada konsekuensinya itu apa gitu loh? Kalau misalnya sampai ada siswa yang misalnya Alif nih tidak bisa memenuhi ketentuan pembelajaran, misalnya nih tahfiz ya. Tahfiz kan di kelas 3 ini kan dia sudah 3 juz gitu ya Miss ya. Nah kalau misalnya di kelas 3 ini Alif tidak tercapai target tahfiz itu, nah itu apakah ada konsekuensi tertentu atau seperti apa nanti perlakuan di kelas dari sekolah untuk tahfiz maupun misalnya untuk mata pelajaran yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan lagi nanti untuk proses pembelajaran tahfiznya seperti apa, karena kalau lihat dari jadwalnya sih jam untuk alokasi jam tahfiz sudah bertambah ya dibanding dengan kelas bawah dulu gitu ya. Nah itu nanti metodenya yang digunakan seperti apa, apalagi ini PJJ ya pasti akan butuh ekstra effort gitu kan dari kedua belah pihak. Nah apakah nanti akan dibagi kelas-kelas kecil gitu Miss, misalnya kan ini ada 25 anak ya di kelas B. Nah, apakah untuk tahfiznya nanti akan ada pembagian kelas kecil lagi, misalnya dari 1 sampai 15 jam segini untuk istilahnya untuk biar lebih nyantol lah gitu ke anak-anak gitu, karena ini kan targetannya juga lebih berat ya kalau saya lihat. Itu dulu saja ya Miss, syukur. Oke, mungkin saya mau jawab pertanyaan pertama dulu dari Bu Alif ya. Jadi insya Allah itu yang panduan PJJ di share itu adalah panduan PJJ dari Diknas seperti itu. Itu kami terima dari Diknas, kami dapat share dari kepala sekolah kami. Seperti itu. Memang Bu, untuk kondisi sekarang ini memang kita pasti mengalami kesulitan kalau kita ingin mencapai target kurikulum yang ada ya Bu, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Jadi dari Diknas pun mereka membalikan lagi kepada sekolah untuk pencapaian targetnya. Kalau untuk Azhari sendiri, kami sudah merapatkan, terutama guru-guru Diknas untuk kurikulum Diknas seperti itu, kami berusaha mencapai target yang kira-kira memang itu adalah capaian kurikulum yang untuk targetan sampai kelas 6 seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Bu, itu capaiannya akan sulit sekali karena akhirnya pun kami harus memilah-milah materi yang ada. Mungkin akan ada materi yang tidak kami sampaikan di kelas 3 ini. Jadi di bukunya itu ada, tapi kami tidak akan menyampaikan di kelas 3 karena nanti insya Allah di kelas berikutnya itu juga akan dijelaskan seperti itu. Jadi anak-anak nggak akan mereka akan menemukan kembali materi itu. Cuma mungkin untuk saat ini kamu memilah-milah karena untuk mungkin sebagai contoh untuk pelajaran math ya Bu, math tahun ini mereka akan mulai perkalian
bersusun ke bawah dan juga pembagian bersusun ke bawah. Dan itu memang pengalaman yang kemarin tahun lalu belajar tatap muka langsung itu kami mengalami kesulitan, perlu waktu agak banyak gitu. Jadi mungkin memang ada materi yang akan bukan kita hilangkan, mungkin itu di skip dulu, nanti akan dijelaskan lagi di tahun berikutnya seperti itu. Itu untuk capaian kurikulum. Nah mungkin kalau gimana Miss kalau misalnya tidak tercapai, kami harapkan sih ya mungkin kalau menjelaskan kita bisa kami guru ke siswa bisa berusaha ya, bisa berkomunikasi. Tapi kami welcome kalau memang anak-anak tidak mengerti, silakan hubungi kami by WA atau video call. Selama jam sekolah, insya Allah kami bisa respon cepat seperti itu, bisa membantu. Seperti itu aja sih Bu sampai saat ini yang bisa kami lakukan untuk pelajaran lain taktis. Nah, mungkin untuk pelajaran taktis Ustaz Nasro bisa membantu menjelaskan Ustaz. Silakan. Ada juga terkait pelajaran taktis di kelas 3 khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk saat ini memang ada beberapa motif yang diusahakan untuk lebih baik dari sebelumnya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan Zoom untuk jadwalnya juga, insya Allah untuk taktis semuanya ada di pelajaran pertama. Kemudian teknis pembelajarannya dengan menggunakan Zoom. Alhamdulillah sekolah lewat fasilitasi Zoom saat ini dengan akun Pro. Jadi insya Allah untuk waktunya sudah tidak terbatas lagi. Jadi jika Anda mungkin ada yang konsultasi terkait taktis, ada yang menyetorkan taktis di luar dari jam taktis, insya Allah taktis akan menjadi waktu. Jadi ayat pun untuk taktisnya, jadi memang untuk teknis dan pembelajaran itu ada pembagian kelas atau kelompok. Jadi tetap dengan terguru atau satu kelas ada guru. Karena optimalnya kemarin untuk pengaturan jadwal, kalau ada pembagian kelompok, otomatis jadwal pembelajaran akan bertambah mungkin sampai sore. Sedangkan saran-saran yang masuk sebelumnya sekolah mengingatkan bahwa jadwal pembelajaran tetap dari pagi sampai siang. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk solusi bagi anak-anak untuk menyetor hafalan, tetap menggunakan WhatsApp, yaitu seluruh di kelas 3 menggunakan WhatsApp atau mengirim video. Tetapi di luar dari jam taktis, anak-anak yang ingin menyetorkan langsung baik via Zoom atau WhatsApp, boleh gurunya masing-masing. Mungkin untuk informasi taktis berikutnya akan dilanjutkan nanti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya silakan. Untuk tahfiz memang salah satu concern saya karena tahun lalu waktu kelas 2 akhirnya termasuk bermasalah dengan tahfiznya karena waktu yang sangat sedikit dan kemampuan menghafalnya juga masih berat pada saat dia harus diserahkan semua ke orang tua, sedangkan dia kemampuan mengajinya jadi juga belum lancar. Semoga nanti Ustadz Harsul menemukan cara yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya biar anak-anak lebih mudah menghafal. Saya mendengar di kelas atas itu direkamkan potongan-potongan ayat, jadi anak-anak itu mengulang kembali di rumah potongan-potongan itu sehingga pada saat sore atau malam mereka ini sudah ada hasilnya. Jadi kalau mereka membaca sendiri lebih santai mereka dan lebih kurang semangatnya. Mungkin itu salah satu metodenya. Yang kedua saya cuman menyaran teknis aja untuk yang biasa dibagikan saran untuk teknisnya materi-materi dan daftar pelajaran yang biasa dibagikan di saat kita sekolah seperti biasa mohon difotokopikan dan dibagikan juga nanti bersama dengan buku pelajaran agar bisa diingat. Kalau enggak nanti jadwal pelajaran ini akan sudah masuk dalam chat yang sudah jauh sekali, kita susah untuk melihatnya. Jadi bisa ditempel di rumah seperti biasa. Terus satu lagi, ini kan di rumah di waktu yang sama dengan waktu yang lebih panjang dari yang sebelumnya. Ada 4 anak plus 1 ayah yang memakai wifi bersamaan, mungkin akan ada kesulitan dalam masalah sinyal. Tadi kan cuma ada kesempatan 10 menit. Kalau misalnya terjadi naik turun sinyal, bagaimana solusinya dari sekolah? Terima kasih, itu aja. Terima kasih.
Insya Allah untuk jadwal pelajaran, ya memang kami akan berencana memfotokopikan untuk weekly plan, kalik, dan jadwal pelajaran. Insya Allah nanti akan kami bagikan bersamaan dengan pembagian bukunya ya Ibu, seperti itu. Terus untuk masalah yang sinyal itu ya, yang kesulitan, yang kami harapkan ya mungkin awalannya kasih kabar aja dulu Bu, bahwa Miss saya hadir ya, setidaknya dari di WA group itu, ya Miss saya hadir seperti itu. Berarti kalau misalnya beliau sudah respon, berarti oh ya beliau hadir. Nah mungkin nanti ya insya Allah semoga tidak ada kendala yang terjadi, tapi kalau memang itu kami maklumi, memang kondisinya seperti itu dan tidak bisa dipungkiri ya. Alhamdulillah kalau misalnya kayak di Akila mungkin 4 orang menggunakan punya device semuanya ya, alhamdulillah. Ada juga mungkin yang mungkin pengalaman tahun lalu ya orang tuanya terbatas dengan device, ya kami maklumi seperti itu. Tapi ya kami fasilitasi, silahkan kalau misalnya komunikasi lewat video call di luar jam zoom-nya kami layani. Seperti itu sih Bu kondisinya. Ya bagaimana Bu Tuti, apalagi Bu? Terkait artis tadi, ya untuk artis insya Allah di semester ini kita usahakan menggunakan total 3 target habis. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, insya Allah dari setiap pembelajaran habis juga akan diusahakan ada streaming. Jadi pembelajaran di saat Zoom akan diupload ke YouTube. Jadi anak-anak mungkin menggunakan bacaan tetapi saat Zoom bisa dilihat di YouTube langsung. Atau mungkin anak-anak yang tertinggal atau mungkin izin atau sakit, ya bisa dilihat di YouTube untuk menghadiri hadis yang tertinggal. Ada lagi yang mau bertanyakan? Silakan unmute sendiri. Oh ya, ini Bunda Sofi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz kalau boleh saran, Miss, kalau di akhir pelajaran itu boleh nggak dikasih anak-anak kuis atau games-games tertentu biar anak-anak nggak bored juga, nggak bosan juga gitu. Dan juga mungkin di akhir sesi anak-anak bisa di unmute semua dan bisa sharing juga, bisa ngobrol juga gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah ya kami sudah mengagendakan nanti, jadi akan ada opening dan akan ada closing dari guru kelas, baik dari saya atau Ustadz Hasrul, yang itu nanti akan mengkondisikan anak-anak. Jadi memang kita tuh belajar dari jam 8 sampai jam 12 dan nanti mungkin sebelum jam closing itu kira-kira setengah jam sebelum tutup itu nanti memang akan ada seperti ada doa bersama, terus sebelumnya mungkin ada review pelajaran hari ini, ngobrol bareng anak-anak juga. Jadi nanti kita berusaha mengkondisikan lah bahwa kita tuh memang sedang belajar dan bisa ngobrol dengan teman-temannya seperti itu. Tidak hanya penyampaian materi saja. Seperti itu. Terima kasih atas masukannya Bunda Sofi. Oke, menambahkan, walaupun nanti materi ketiga itu adalah pelajaran menggunakan Google Classroom, kami guru kelas akan membuka sesi Zoom lagi jam 11.45. Itu gunanya adalah untuk closing. Jadi biar kita ada doa juga, games, review hari itu. Jadi biar anak-anak terasa awalannya dan akhirannya seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba jadi bubar begitu saja. Dan itu Bu penjelasannya. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Gak ada ya? Miss? Ya. Ya, Assalamualaikum. Miss Prita, Ustadz Hasrul. Iya, dengan Bunda siapa ini? Meda, mamahnya Rashid. Iya, baik Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya. Ya, ini Miss, terkait pembelajaran jarak jauh ya. Jadi kan sebenarnya saya sama suami itu kan udah full WFO ya Miss ya. Jadi kan kalau misalnya tadi kita melihat dengan peraturan yang tadi disebutkan gitu kan. Nah, kebetulan di rumah itu kan Rashid itu kan sendiri gitu kan, maksudnya paling sama kakek neneknya gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang disebutkan misalnya keterlambatan 10 menit ataupun apa gitu. Nah, kalau misalnya nanti in case ada kendala misalnya Rashid itu telat ataupun apa karena memang
karena memang ya apa ya, namanya kitanya nggak ada gitu kan, terus kalau misalnya kita minta tolong ke apa namanya, kakek neneknya juga kita agak-agak sungkan gitu. Jadi kan mau nggak mau kita mau melatih dia untuk mempergunakan ini sendiri gitu. Nah itu gimana ya Miss ya, maksudnya konsekuensinya ketika ketika misalnya Rashid itu telat untuk apa datang ataupun apa gitu, ataupun misalnya kayak kayak untuk tugas-tugas gitu, karena kebetulan waktu di kelas 2 pun jujur aja kita tuh kadang suka beberapa kali sempat telat gitu untuk mengirimkan tugas gitu, dan untuk tahfiz pun kita tuh sempat berapa kali pun telat untuk store hafalan ataupun untuk ulangan gitu. Nah, gimana ya Miss solusinya terkait itu gitu? Karena memang kondisi kita dua-duanya bekerja gitu, dan terkadang juga sering pulang malam. Itu aja sih Miss. Terima kasih. Oke, coba saya bantu ya. Jadi baik Bu, kalau misalnya yang dimaksud dengan terlambat di sini adalah kalau menurut saya adalah yang sama sekali tidak ada kabar gitu Bu. Tapi misalnya jam 7.45 kan sudah buka ya, misalnya buka WA group itu biasanya kita buka sesi absen, masa absen ini, Miss Rashid hadir, gitu. Berarti berarti menyimak ya anak itu. Nah kendala nanti di Zoom berarti kan memang mungkin ada kendala teknis, itu kami maklumi. Yang kami maksud sampai 10 menit tidak terlambat itu adalah yang sama sekali memang tidak ada kabar Bun. Misalnya dari awal tuh sudah nggak ada kabar nih menyimak atau enggak, itu baru kita anggap dia terlambat. Tapi kalau misalnya dari sebelum jam 8 ya sudah Miss, biasanya kami tuh buka di WA grup kelas itu dari jam 7.45. Silakan absen ibu-ibu gitu. Biasanya sudah seperti itu. Jadi silakan aja Rashid hadir. Akilah hadir, bisa seperti itu aja dulu bahwa menandakan bahwa dia menyimak. Nanti mungkin kalau ada kendala untuk join video itu kami maklumi seperti itu. Ya mungkin untuk pelajaran saya dulu ya, berarti untuk pasti Ustaz Rafli akan jelaskan. Untuk pelajaran kami ya mungkin ya saya memaklumi Bu. Memang sudah banyak orang tua yang bekerja itu yang sudah masuk seperti itu. Ya kalau memang kendalanya seperti itu ya untuk yang tugas-tugas kalau saya untuk kelas ya masih kami tunggu ya, diharapkan sih bisa mengumpulkan hari itu ya Bu, biar malam gitu. Itu karena ya tetap saya tunggu. Untuk Google Classroom pun seperti itu. Biasanya karena kami juga sudah mempertimbangkan bahwa banyak orang tua juga yang sudah masuk kerja. Biasanya sih sampai malam ya, mungkin sampai jam 9 malam pengumpulannya. Dan kami juga ya terus menginformasikan Bu, maaf saya belum mengerjakan atau mengumpulkan, tapi kami memberi toleransi, semoga bisa ya biarpun mungkin deadline-nya hari itu jam 5 atau jam 3, tapi kalau saya masih menerima sampai malam saya masih terima, seperti itu. Itu untuk pelajaran umum mungkin ya, tapi untuk tahfiz coba Ustaz mungkin ada penjelasannya. Ya itu untuk tahfiz, tentunya terkait dengan semangat kalian bersama dari tahfiz teruskan bahwa untuk sekarang kalian maksimal dikirimkan atau kalian menyebabkan kita yang tak sore. Tetapi memang ternyata dengan teknis atau mungkin ada kabar dari seorang sebelumnya, mungkin setelah itu harus sampai malam masih dimaksudkan. Oke, Bunda Rashid sudah atau ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, ada yang mau bertanya lagi, Ayah Bunda? Kami persilakan. Kalau sudah, kita mau agenda berikutnya. Oke, sepertinya saat ini sudah dulu yang mau bertanya. Kita lanjut ke agenda berikutnya, Ustaz. Apa nih berikutnya? Miss. Ayah, baik. Ayah, apa ini? Miss, mungkin saat ini belum kepikiran ya, tapi nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Miss ya? Misalnya boleh. Tanya langsung atau Ustaz gitu ya Miss? Boleh Bu. Nanti kalau misalnya sudah selesai pun masih bisa tanya jawab. Ya, berikutnya. Untuk weekly plan atau SAP sudah dibaca ya Ibu-ibu. Itu ada target kanan kita. Itu target kanan bisa dilihat, dibaca-baca sendiri. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Itu insya sudah jelas target tiap pekannya. Seperti itu terus. Nah, ini tadi jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran bisa dilihat di sini. Insya Allah dari hari Senin sampai hari Jumat
kita akan mulai dari jam 7.45 sampai jam 8 itu agendanya adalah absensi, pengkondisian anak-anak lebih tepatnya seperti itu. Dan nanti jam 8 link Zoom akan dibuka. Pelajaran pertama adalah tahfiz, jadi insya Allah nanti Ustaz Masul yang akan membuka pelajaran, tapi insya Allah saya juga akan selalu join, insya Allah, untuk apa di dalam kelas Zoom-nya itu. Kemudian ada duha, salat duha dulu. Kemudian pelajaran kedua itu seperti dilihat di jadwal. Dalam sepekan math kita akan ketemu 2 kali, science ketemu 1 kali, English, physical education, komputer, Islamic, Arabic itu akan ketemu 1 kali. Untuk tematik di sini kemungkinan akan diisi bergantian PPKN dan SBDP. Tapi waktunya nanti kami akan sesuaikan dengan kebutuhan perpelajarannya. Oke, jadi diharapkan mohon pada saat break jam 10.30 sampai jam 10.45 no gadget ya anak-anak. Jadi ya istirahatlah, istirahat matanya karena udah di depan layar kan dari jam 8, jadi biar sehat semuanya. Atau mau berjemur juga boleh. Kesian. Oke, berikutnya sudah ya. Oke, ini adalah weekly plan atau SAP tiap pelajaran Islamic Studies. Kemudian berikutnya mungkin nanti untuk tiap pelajaran akan dijelaskan oleh guru mata pelajarannya pada saat nanti pertemuan pertama mereka di Zoom. Oke, Ibu-ibu, setelah ini kita mau pembentukan kelas atau Ustadz ada yang mau dijelaskan lagi sebelum pembentukan kelas? Untuk tahfiz, sampai tahfiz. Nah, ya. Ayat benda untuk tahfiz, insya di kelas 3 target tahfiznya ada 3 juz. Dari semester pertama 1 juz setengah dan 1,5 hari akan diselesaikan di semester 2. Saya ibunya Hana. Oh ya, Bunda Hana silakan. Jadi Hana itu kalau dia nggak bisa, dia nggak mau setoran gitu. Maksud kalau dia merasa udah susah gitu, dia sama sekali nggak mau setoran. Jadi saya beberapa kali itu nggak pernah setoran, baik yang video call maupun yang langsung gitu, atau yang direkam itu juga dia nggak mau. Jadi ya mungkin nggak. Ya saya terus memotivasi sih ya nggak apa-apa dicoba aja gitu ya sebisa ini. Tapi mungkin dari Ustadz juga bisa terus memotivasi biar tetap semangat menghafal walaupun mungkin agak ketinggalan sama dari teman-temannya. Mungkin begitu aja sih. Terus tadi saya tangkap kalau nggak salah ada beberapa alatnya ya, pembantunya ada rekaman ya, ada rekaman yang Baik, makasih Bu atas. Ya. Jadi kami sangat mengharapkan untuk informasi terkait dengan kendala dan termasuk tahfiz. Misalnya Ustaz, adanya mungkin persembahan pesawat itu akan menjadi bahan pertimbangan kami di dalam kelas karena memang jarak jauh. Jadi kami sangat mengharapkan pemerintah yang juga memberikan kendala-kendala tambahan dan lingkungan. Termasuk mungkin dalam komunikasi ataupun mungkin perasaan saat pembelajaran berlangsung. Seperti ada yang mau. Ya, sepertinya sudah cukup itu saja. Atau ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya kalau pemaparan informasi sekolah sudah semuanya, dan baru saja juga saya share info, insya Allah buku bisa diambil untuk kelas 3 itu hari Rabu ya. Oke, untuk kelas 3 buku bisa diambil hari Rabu jam 11 sampai jam 2 siang seperti itu. Ya, mungkin buku yang sudah ada yang akan kami bagikan dulu. Semoga sudah lengkap semuanya ya, dan juga beserta dengan weekly plan, jadwal pelajaran dan kalender akademik. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah cukup, bisa mungkin pembentukan koordinator kelas.
Sebelumnya Miss Ya. Miss Rita, Ya, Bun. jadi ini saja sih memperjelas ya Ustadz ya, karena jujur ya, maksudnya goal awal waktu masuk di Ashari itu karena ini ya program tahfiznya Ashari ini ya, kenapa memilih sekolah di Ashari gitu kan. Saya cuma mau ini aja sih, memastikan metodenya itu nanti berarti waktu kelas bersama di Zoom itu apakah sama seperti di kelas 2 kemarin. Jadi nanti ustadznya membaca misalnya satu ayat gitu ya Ustadz ya, kemudian diikuti oleh siswanya. Nah, kemudian kalau kemarin saya lihat di kelas 2 itu ya sebatas itu Ustadz. Maksudnya tidak ada kemudian tidak di make sure lagi ini ayat ini udah nempel nih gitu kan. Untuk nanti mengingatnya tuh mudah gitu. Itu sih maksudnya apakah nanti sama metodenya seperti itu di kelas 3 ini. Kemudian yang kedua, apakah tidak ada metode seperti jembatan keledai gitu Ustadz, yang bisa memudahkan anak untuk menghafal? Ya saya kurang tahu ya maksudnya metodenya seperti apa, cuman kalau dulu di TK itu Alif pernah ya maksudnya diajarkan untuk metode untuk jembatan keledainya supaya dia ayatnya dibolak-balik pun dia akan ingat dengan ruas-ruas jarinya gitu. Apakah di Ashari ada metode seperti itu untuk jembatan keledainya supaya anak lebih mudah recall-nya dan nempelnya gitu Ustaz. Karena jujur harapannya sih lulus, maksudnya hafalan nanti tidak hanya dia grade-nya itu pernah menghafal gitu ya. Harapannya sih dia itu nanti bisa alhamdulillah sih kalau bisa mungkin gitu ya Ustadz. Misalnya di juz tidak harus di 30 juz tapi setidaknya di beberapa juz gitu dia memang benar-benar ada yang mungkin gitu sih Ustadz. Mohon penjelasannya, mohon konfirmasinya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, terkait metode tahfiz untuk di Ashari, memang metode tahfiznya ada juga secara umum. Metode tahfiz, ya seperti yang saya sampaikan, metode tahfiz ini guru membaca siswa mengikuti. Terkait definisinya untuk pembelajarannya, seperti yang disampaikan tadi, memang untuk kita fokus bagaimana bacaan dan bagaimana bisa mengikuti bacaan. Nah ini metode terapi. Dan metode terapi ini memang dikhususkan kelas 1, 2, dan kelas 3. Jadi termasuk di kelas 3. Nanti metode selanjutnya ada metode mushaf. Ya, metode mushaf ini maksudnya Anda sudah fokus dengan mushaf. Kalau sebelumnya fokus mengerjakan, ya selanjutnya fokus dengan mushaf. Karena untuk target tahfiznya semakin banyak. Ya, kemudian untuk definisi lain, bagaimana Anda bisa menghafalkan ataupun lupa maksudnya sulit lupa terhadap hafalannya. Ya ini insya kembali kepada guru masing-masing. Ya, maksudnya ya kita akan berusaha mencari sampai jalan nanti karena sejauh ini metode yang digunakan adalah bagaimana metode tahfiz. Jadi guru mengikuti, kemudian anak-anak guru membaca anak-anak mengikuti. Untuk ininya bagaimana Anda bisa ketahui di rumah, kami menyiapkan mungkin untuk merupakan target harian, kemudian juga untuk setiap surat ada programnya, termasuk untuk rekaman dari pembelajaran dan kita bisa ulang. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Untuk tahfiz, mengenai tahfiz Ustaz, pengalaman saya untuk Rizik itu kan selama PJJ kemarin tipsnya kalau pengalaman kita ya, tapi untuk Rizik alhamdulillah
ya jalan sih gitu. Jadi tipnya kalau kita buat tiap hari ada hadiah-hadiahnya Ustadz. Jadi misalnya kalau saya saran aja, mana tahu bisa diaplikasikan buat ibu-ibu yang lain gitu. Jadi tiap hari misalnya kalau dapat targetnya si anak boleh main YouTube misalnya setengah jam atau 1 jam, atau boleh main game yang dia suka misalnya setengah jam. Nah itu jadi tiap hari kita kasih trigger yang buat dia semangat. Apa yang dia suka mungkin beda-beda ya tiap anak. Nah dengan itu tiap hari, oh ya kalau dia bisa dapat target itu, nanti kita kasih reward-rewardnya dan alhamdulillah kemarin berhasil sih, maksudnya ada progres di situnya setelah kita buat teknik itu gitu. Itu aja mungkin bisa sarannya Ustadz untuk teman-teman yang lain, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selain dengan itu ya Bu, ya sudahnya di sekolah nanti kita akan ya mudah-mudahan nanti ya sebelum sesi teknis khususnya di Zoom akhir akan ada informasi termasuk mungkin kuis tadi dan juga informasi bagi anak yang mencapai targetnya. Ibu ya, Julia. Saya mau tanya, Miss. Jadi kalau udah mulai kelas 3 ini, hafalannya itu udah mulai ini ya, Miss ya, dengan baca Al-Quran sendiri ya. Jadi anak-anak harus bisa baca Al-Quran ya, Ustaz? Oh begitu ya. Jadi tapi tetap di murojaahnya awalnya Ustaz dulu atau langsung baca Al-Quran? Jadi di Zoom kita ada terlatih. Jadi kita bacakan dulu setelah itu kita akan menambahkan dengan sendiri. Al-Qurannya itu Timur Tengah atau Al-Quran Indonesia ya Ustaz? Untuk kita tergantung dengan masing-masing anak-anak. Oh masing-masing. Ya, saran itu menggunakan. Kenapa? Saran untuk kita kepada anak menggunakan Timur Tengah. Timur Tengah ya, oke. Terima kasih Ustaz. Berikutnya, agenda berikutnya pembentukan poros. Oke, jadi agenda berikutnya adalah pembentukan kurator kelas. Ya mungkin kami sebagai guru kelas mengharapkan silahkan dari orang tua murid saja bermusyawarah, berembuk dalam pemilihan kurator kelasnya. Kami harapkan sih mungkin pesan yang dari sekolah adalah diharapkan koordinator kelas yang ada itu tidak juga menjabat kelas di kelas lain. Yang pertama, jadi agar bisa lebih optimal bekerja samanya di kelas dan juga dengan sekolah seperti itu. Itu aja sih. Silahkan ini bagaimana teknisnya ibu-ibu pembentukan kelasnya. Mungkin untuk kelas tahun ini ya mungkin ya insya Allah sih pekerjaannya masih banyak ya Bu. Maksudnya diperlukan juga, cuma mungkin untuk kegiatan yang bersifat yang outdoor itu mungkin baru aktif itu nanti semester 2. Semester 1 ini mungkin belum terlalu sibuk kelas. Sebenarnya sih insya Allah kerjasama semua orang tua, cuma mungkin yang bisa aktif wira-wiri ke sekolah mungkin, atau komunikasi dengan pihak sekolah dan pihak AMI, guru kelas, mungkin perwakilan bisa 3 atau 4 orang ya. Kalau yang tahun lalu itu 3 orang Bu, yang membantu jadi korlap itu, ada yang mungkin ketuanya, wakilnya, dan juga ada bendaharanya. Ya sebenarnya sih semuanya membantu ya Bu, tapi ya yang 3 orang itu yang yang aktif lah komunikasi di sekolah dengan kami atau dengan sekolah, dengan orang tua murid. Siapa ini kalau dulu yang kelas 1A saya sudah tahu ya, maksudnya sudah pernah. Mungkin dari kelas 1B atau ya diharapkan sih bisa gantian jadi korlap ya, biar ngerasain semua, biar anak-anaknya juga merasa. Miss, boleh nyalonin kandidat ya Miss ya? Ya silakan Bu, silakan. Siapa di sini? Ini saya nyalonin Bu Tuti ya. Bu Tuti yang mana nih Bu? Kita ada 3 Bu Tuti Bu. Bu Tuti mamanya Akila. Oh, oke, Bu Tuti mamanya Akila. Baik, siapa lagi yang dicalonkan? Untuk saya Mbak Shirley ada ya? Mbak Shirley bundanya Atika ya?
Kami catat Ya. ya calon-calonnya. Assalamualaikum Gantian warahmatullahi ya, wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam tuh. Oh, bapaknya siapa ini? Saya Arifin, ayahnya Razan. Oh iya Pak, iya. Silakan. Ini mau jadi korlas ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya tadi Bu. kebetulan istri hari Iya, ini nggak praktek, apa-apa. jadi tolong diwakilkan. Iya silakan Jadi Pak. istri sempat menyampaikan pesan kalau beliau bersedia juga untuk dijadikan korlas kalau yang keberatan. Oke, Oh, siap-siap. Masya Allah. Iya, iya. Siap, Ini siap. nih mengajukan Bisa. diri. Oke. Terima Berarti kasih sudah Pak. pas, Miss. Oh, ini ya. Jadi yang sudah itu ada yang mengajukan bundanya Akila, terus itu bundanya Razan, alhamdulillah beliau mengajukan diri ya. Terus ada yang mengajukan bundanya Atika. Ya. Apakah ada lagi yang lain? Kita kumpulkan dulu ya ini. Atau sudah 3 orang ini siapa tuh? Oke, Ibu Tuti dan Bunda Atika, Bunda Akila dan Bunda Atika, ini bersedia nih jadi korlas. Silakan di-unmute. Kalau saya sebenarnya cadangan aja, Miss, penggembira aja, Miss, karena kayaknya yang lain lebih berhak nih. Ada Bunda Atika, ada Mbak siapa sih bundanya Mbak Erika ya. Oh, Mungkin ada orang, karena saya udah lama banget ini. Malu, Miss. saya tidak pernah merasakan. Insya Allah nanti masuk. Kalau saya ini kalau saya apa namanya ya walaupun anak saya banyak di sana tapi kan saya juga ini ya, masih baru jadi saya perlu dibimbing lah insya Allah. Iya, iya. Apa Insya Allah bersedia ya Bunda Atika. ya udah Bismillah Miss. Iya, iya, iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya sih Bu, Insya Allah semua akan dibantu ya. Ya Insya Allah juga yang pernah jadi korlas juga akan membantu juga. Insya Allah jangan takut, nggak akan kenapa-napa. Seperti itu ya. Kalau saya pribadi sih berharap apa ya, ya semuanya aktif, semuanya bisa membantu, bisa ngerasain juga jadi korlas agar anak-anaknya juga merasa memiliki, oh ya bundaku juga pernah jadi korlas, saya pernah ikut di kelas, gitu di sekolah. Sebenarnya dengan siapapun sih, kalau kami guru kelas, silahkan. Iya. Mungkin dari korlas yang sudah bersedia, calon korlas yang sudah bersedia, beliau mau bekerja sama dengan siapa gitu kali, Miss. Kalau ngajuin diri mungkin malu ya, seperti saya juga malu juga, Miss. Ya udah saya pilih Bu Heni aja ya. Jangan, katanya gantian, Miss. Emang sudah pernah jadi korlas ya? Udah yang dulu sama Miss Rita. Ih, itu enggak, Bu, cuma sebentar. Ibu kan nggak melahirkan setelah itu. Gimana? Bu Heni mau? Oh, Bu Heni mau. Apa kita pilih Bu Heni aja? Oke, setuju. Nah, ini aja. Saya juga setuju Mbak. Ya udah, Bu Natika juga setuju, Bunda Heni. Ada satu Saya kondisinya bekerja ya, Miss ya. Ya, nggak apa-apa kan kita Khawatirnya nanti nggak bisa maksimal saya ya. Soalnya saya ini bekerja juga sih. Tapi Bunda Heni insya Allah kalau ditunjuk bersedia. bersedia. Udah Bunda Heni ya. Ini saya Pemain cadangan nih. Siapa Ibu? ini saya usul Mbak Mei itu mamanya Asfa juga ya Miss. Oh, mamanya Asma. Itu mamanya Asma deh. Ya silakan. Setuju. Kalau saya setuju aja, silakan pilihan orang tua. Saya tinggal ketok palu kan siapa aja. Soalnya hari ini saya juga Zoom untuk 3 anak ini bersamaan makanya agak kurang fokus Oh iya, baik. Oke, Bunda Asma, insya Allah siap ya, Mbak Mei itu Bunda Asma kan ya? Setuju ya? Iya Mbak Mei. Cuti aja deh. Setuju. Miss, saya udah kemarin di kelas 2. Saya pengen yang ganti yang lain aja. Ya, Punya Bunda Razan tadi mau kan? Ya, Bundanya Razan, ya. Kita sudah terpilih 2 orang, Bu. Betul. Bunda Razan Ya, sama betul. Bundanya Atika. Pilih satu lagi buat bantuin. Kan?
Atau bundanya Aira, Miss? Mbak Adin. Siapnya gimana Mbak Adin? Bunda Aira gimana? Siap ya Bu? Sepertinya beliau sedang tidak di tempat. Oh gitu. Kita tinggal cari satu orang lagi nih. Insya Allah. Kayaknya Bu Tuti belum pernah jadi korlas deh. Sudah Bu, anak pertamanya korlas di kelas saya. Oh, udah pernah. Itu sudah di tahun-tahun yang lalu. Iya. Yang belum siapa? Siapa yang belum di sini ya? Siapa ya? Bunda kali. Bu Sofi kali, Bu Sofi ya? Bunda Sofi. Iya, Mbak Sofi. Mbak Sofi. Iya, beliau Bunda siapa tadi? Bunda Rizik ya? Beliau Bunda Rizik ya? Iya, Mbak Sofi Bunda Rizik. Iya. Mbak Sofi. Iya. Assalamualaikum. Mbak, jadi kelasnya. Bunda Sofi? Iya. Bantu aja. Iya, bantu aja Mbak. Tim sore aja. Mbak Sofi mau ya? Tim horenya jadi wakil ya? Mbak Tuti. Mbak Tuti aja udah Mbak Tuti. Udah ekspor dah. Udah diserahkan aja ke orang tua Bu Atika sama Bunda Rajan. Silakan pilih sendiri. Atau gimana ini? Kalau menurut saya sih ya Miss, karena Mbak Sherly Mbak udah pernah atau kalau Mbak Erika kan sepertinya baru ya? Iya benar, harus ada yang profesional. Betul, harus ada satu orang mungkin ya yang nanti maksudnya yang bisa berbagi pengalaman gitu. Ya udah Mbak Adin ya tadi ya. Mbak Mai kan berpengalaman sekali. Aku udah sayang kemarin. Oh iya. Kalau Bu Tuti, kelas 1-nya Akila dan kelas 2 Akila pernah jadi kelas kan? Belum pernah? Ya udah, beliau aja ya. Beliau sudah bertahun-tahun lalu. Zaman saya zaman di gedung lama, Bu. Masalah. Terlalu ini Miss, terlalu senior ini. Ya Mbak Tuti aja nih. Ada yang lain apa Ibu silakan mengajukan. Tapi ya sih kalau ada yang memang iya ya. Ya silakan. Saya serahkan ke orang tua aja. Gimana baiknya silakan dipilih, kan sudah kedua orang yang terpilih. Silakan pilih satu lagi dan itu selesai. Tinggal saya komunikasi dengan kelas berikutnya. Silakan Bu, saya tungguin ya. Oke, sepertinya Zoom-nya kita akhiri gini dulu ya Bu ya. Nanti berlanjut kelasnya di grup atau gimana ini? Saya berharap sih di sini selesai. Tapi sepertinya sunyi senyap. Ya, bagaimana nih masukannya? Atau lanjut di grup aja? Di WA grup? Oh ya udah, lanjut di WA grup. Lanjut di WA grup ya. Mau lanjut yang lain ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu informasi dari kami. Silakan kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa menggunakan media WA Group. Untuk pembentukan kelas diharapkan hari ini terbentuk kelas 3B. Mohon informasi nama-namanya nanti dari kami, mungkin itu ya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Miss. Kita akhiri ya. Terima kasih Miss. Selamat.